Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Sui Network, banyak sekali teman-teman yang minta dibahas, dan juga Zilliqa ya. Ini juga requestan yang banyak banget membanjiri kolom komen channel YouTube ini. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah request ya, yang belum requestnya dibahas kita akan bahas next time, perlu waktu. Oke, Sui dan Zilliqa kita akan bahas video hari ini, tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu ada token baru yang bernama Puffers bakalan listing di Get.io ya after tanggal 17 Mei nanti. Jadi teman-teman siapapun bisa ikutin campaign ini, pengguna baru atau pengguna lama Get.io silakan disimak cara untuk ikutinnya. Teman-teman wajib untuk hold 1 USDT di wallet spot atau wallet apapun. Jadi syaratnya sangat-sangat simple, modal $1 bisa ikutin campaign ini. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, setelah teman-teman hold token tersebut, ya kan, teman-teman tinggal langsung masuk ke menu Launchpad di sini. Nanti pilih yang Puffers ya. Kalau sudah, teman-teman setelah unlock commit now ini, teman-teman silakan diklik. Gitu aja caranya. Nanti alokasi token dari Puffers ini akan langsung masuk ke wallet kalian. Total alokasinya itu sampai dengan 10 juta token PFVS gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik bisa dapetin informasinya langsung ya. Linknya aku akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi ini syaratnya sangat gampang ya, 1 USDT aja. Jadi token distribusinya itu tentu saja akan didistribusikan setelah tanggal 17. Jadi itu buat teman-teman yang tertarik bisa daftar Get.io. Nanti linknya aku akan sediakan di kolom deskripsi video ini. Di sini akan banyak sekali koin-koin baru yang di listing. Jadi jangan lupa untuk ikutin acara campaign dari Launchpad ya, dari Get.io. Gitu. Kita akan bahas Sui Network. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp69.500. Hari ini sudah naik 5%. Secara volume perdagangan sebenarnya mengalami penurunan 14% dari hari kemarin. Namun secara movement cenderung masih sangat-sangat positif. Kalau kita perhatikan, Sui Network ini salah satu koin yang sering diperbincangkan ya. Dan aku kaget lihat dia berada di peringkat 11 di CMC. Jadi peningkatannya sudah sangat-sangat signifikan. Supply token ini adalah di 10 miliar token, sementara yang beredar sekarang baru 3,33 miliar saja. Jadi masih akan ada sekitar 6,7 miliar token lagi yang masih bisa di-create ke market. Nah, kalau kita lihat dari beberapa movement, yang paling mencolok adalah ketika Sui mulai rally ketika dia bekerja sama dengan World Liberty Financial yang diumumkan di sekitaran bulan Maret tanggal 6 kemarin. Ya, Sui Foundation mengumumkan kemitraan terbarunya dengan World Liberty Financial yang terinspirasi dari Donald Trump. WLFI berencana untuk mengintegrasikan aset Sui ke dalam cadangan strategik makro dari proyek DeFi tersebut. Ini sontak bikin akumulasi pada Sui terus mengalami kenaikan. Kemudian Sui juga ada kerjasama ya dengan salah satu ekosistem yang dia bangun yang bernama adalah Society Official, di mana dia join dengan Adidas. Teman-teman, belakangan ini Sui lagi berfokus pada pengembangan NFT gaming yang dibangun di platform mereka gitu. Mereka juga teman-teman tahu dia sudah melisting mobile ya, salah satu aplikasi ataupun perangkat gitu buat mensupport game dan ekosistem mereka. Jadi mereka benar-benar totalitas banget di NFT dan game. Itu bisa di note. Dan kalau teman-teman tahu juga mereka akan ada acara NFT Art and Entertainment yang akan dilakukan di salah satu negara di Vietnam tanggal 17 Mei nanti. Jadi ada campaign nih. Mungkin ini akan bisa menjadi salah satu motor movement juga ya, karena di sana kan Sui nanti akan mengumumkan mereka akan melakukan ekspansi apa di bidang AI, gaming, Web3, DeFi dan juga sejenisnya gitu. Ini akan menjadi event yang sangat-sangat bagus untuk komunitas Sui di sana. Terus Sui ini juga ada rencana dari 21 Share untuk mengumumkan peluncuran produk ETF leverage. Yang ini masih akan menunggu untuk approval S1 dari SEC.
Jadi SUI ya leverage SUI ya yang akan di-listing oleh 21 Shares ini tentu saja akan bisa meningkatkan exposure SUI ke institusi besar gitu. Yang akan mendukung tentu saja adalah adopsi yang lebih besar dan juga meluas untuk kedepannya. Jadi ini juga merupakan sentimen yang bagus. SUI Network catat arus masuk stablecoin tertinggi. Ya, SUI juga mengembangkan beberapa integrasi dengan jaringan stablecoin sehingga dia memungkinkan jaringan SUI memungkinkan untuk mendukung banyak sekali produk-produk dari stablecoin yang disupport oleh mereka. Selain itu juga SUI ada Canary Capital yang memang meluncurkan produk ETF spot mereka yang memang masih menunggu approval gitu. Jadi ada banyak sekali faktor berita positif yang menggerakkan harga SUI ini semakin lama semakin positif untuk kedepannya. Mereka juga gemar melakukan kegiatan-kegiatan baik itu online ataupun offline, bertemu dengan komunitas dari SUI gitu. Bahkan SUI juga sekarang sudah berada di Madura. Tapi Madura ini bukan Madura. Oh, ini Madura Indonesia ya, teman-teman. Mereka ada kegiatan gitu di sana. Jadi ya salah satu bentuk ekspansi dari SUI community ya di Indonesia. Saya kira itu Madura di apa namanya di Filipina ya, karena di Filipina juga ada wilayah namanya Madura. Tapi ternyata di Indonesia ekosistem SUI sudah sangat-sangat besar, sudah sangat meluas. Teman-teman, SUI juga untuk vestingnya itu mereka unlock secara konsisten setiap tanggal 1 di awal bulan. Ya baik baik itu bulan Juni, Juli, Agustus, mereka akan ada unlock setiap tanggal 1 dengan persentase sekitar 1,75%. Sejauh ini sih ekosistem SUI karena dia terus berkembang jadi nggak kerasa terhadap inflasinya. Tapi kalau kita lihat mungkin ukur secara jangka panjang mungkin akan sangat-sangat berdampak. Nah, so far pergerakan dari SUI ini sudah rebound sejak bulan April awal ya. Kemarin dia rebound, langsung rally dan sangat impulsif. Volume smart money sudah masuk kembali kepada pergerakan dari SUI dan sekarang secara movement dia udah mendekati area di kisaran 5,2 dolar. Level yang sebelumnya ini merupakan level penting pada SUI karena dia mencatat yang namanya new all time high. Untuk saat ini saya sendiri expect pergerakan SUI confirm pola double bottom yang sempat terbentuk sebelumnya ketika dia breakout dari level 2,2 dolar dan target saya waktu itu adalah 13 dolar. Sayang sekali target saya kemarin ini kayak kena flip ya. Ketika SUI berhasil naik sampai 5,2 ternyata ada kabar negatif dari makroekonomi dan menyebabkan harga dari kripto mayoritas pada turun dan syukurnya di April kemarin sudah mulai balik rebound gitu. Reboundnya SUI ini menurut saya sangat positif. Ya, secara volume mereka sangat didukung, sangat mendukung. Kemudian juga dari sudut pandang apa namanya smart money-nya juga sangat-sangat positif. Next target SUI adalah all time high, teman-teman 5,3 dolar. Saya rasa ini nggak akan sulit dicapai oleh SUI ya di pola pergerakan kali ini. SUI secara teknikal juga sudah sangat bagus. Secara movement dia create yang namanya new higher high, and then mungkin possibility masih bisa higher high lagi, teman-teman. Jadi dilihat dari movement saat ini, saya menilai ini positif. SUI juga sudah berhasil breakout dari area resistance kisaran 3,7 dan berpeluang banget untuk kembali ngetes area 5,3 dolar, yaitu di kisaran all time high sebelumnya. Gitu. Jadi ini sangat-sangat berpeluang ya. Harga saat ini cenderung aman. Dari daily time frame belum ada indikasi pembalikan arah, secara candle masih sangat positif. Sementara kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam sebenarnya ini jelas ada potensial bearish divergence tercipta dilihat dari MACD dengan posisi smart money yang sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan dengan tanggal 26 April kemarin. Tapi so far ini masih sangat-sangat baik secara movement. Masih ada kemungkinan pergerakan yang lebih tinggi pada SUI secara jangka pendek karena dilihat dari indikator candlestick belum ada indikasi pembalikan arahnya gitu. Jadi sementara ini sih saya melihat jangka menengah akan kemungkinan ada koreksi, tapi jangka pendeknya ini kemungkinan masih bisa rally. Kebetulan juga Bitcoin dominance sedang
sangat mendukung ya, sedang sangat mendukung untuk pertumbuhan dari kenaikan harga altcoin. Ya, Bitcoin Dominance turun 2,5%. Ini adalah momen yang sangat-sangat baik yang mungkin akan dimanfaatkan oleh banyak project altcoin untuk mengalami next rally. Kita tunggu aja, teman-teman. Semoga Sui segera bisa achieve level 5,3 dolar di all time high sebelumnya. Next, kita akan bahas Zilliqa. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,014 dolar. Secara movement, overall Zilliqa masih menguat tipis ya, 2,2% untuk perdagangan hari ini. Zilliqa salah satu project yang juga cukup senior, yang belakangan ini melakukan upgrade ya untuk jaringan mereka. Baru aja dikonfirmasi tanggal 7 Mei kemarin, mereka benar-benar menyelesaikan Zilliqa 2.0. Dan sekarang sudah launching dengan sukses, ya, menandai kelanjutan dari project Zilliqa ini semakin adaptif terhadap market, semakin cepat, dan juga semakin besar untuk ekosistem yang mereka bangun. Gitu. Kalau kita lihat, mereka sempat mengalami kendala juga ya pada bugs yang terjadi di dalam tesnya itu sebelum tanggal 7 kemarin, namun sekarang sudah berhasil benar-benar diselesaikan. Selain itu juga Zilliqa ada pergantian kepemimpinan. Ya, CEO-nya yang lama, Alexander Zahn, dikabarkan baru saja menjabat, teman-teman, sebagai appointment as Zilliqa interim CEO. Jadi CEO-nya yang baru menggantikan Matt Dyer yang akhirnya harus keluar dari proyek Zilliqa ini. Gitu. Alexander Zahn membawa gairah baru di upgrade terbarunya Zilliqa. Semoga sih ini pergantian kepemimpinan ini bisa menjadi awal yang baik ya untuk project dari Zilliqa ke depannya. Terus dari berita-berita yang sebelum-sebelumnya sih, Zilliqa cukup aktif melakukan update terkait dengan project apa yang mereka sedang kembangkan. Gitu, termasuk juga progres dari update menjadi Zilliqa 2.0 ini sudah secara konsisten dilakukan sejak sejak bulan Maret kemarin ya, 2025. Dan itu menurut saya merupakan sebuah upaya transparansi dari proyek Zilliqa yang semestinya bisa diapresiasi oleh ekosistem dan juga komunitas. Kalau kita lihat juga dari beberapa berita, Zilliqa breakout with volume and upgrade tailwind ya, yang menargetkan pergerakan Zilliqa bisa rally sampai 0,03. Ini menurut analisa dari Crypto Newsland, teman-teman. Jadi ada upgrade terbaru yang dilakukan oleh Zilliqa yang diharapkan menjadi bullish momentum. Ini katanya didukung oleh pergerakan dari MACD yang positif dan juga RSI yang cenderung mengarah ke posisi yang positif. Ya, optimisme terkait dengan upgrade Zilliqa 2.0 untuk membawa kemungkinan adopsi yang lebih besar dan juga secara struktur jaringan lebih positif. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari faktor lain, Zilliqa ini punya tren yang bagus di bulan Mei. Ya, beberapa kali secara progres mereka pernah mencatatkan kenaikan puluhan bahkan ratusan persen di bulan Mei ini. Semoga aja sampai nanti di akhir bulan Mei Zilliqa masih terus bisa menorehkan tren positif. Kalau kita perhatikan, maksimum supply dari Zilliqa adalah 21 miliar dengan supply maksimum Zilliqa adalah 21 miliar dengan supply saat ini yaitu sekitaran 19,49 miliar token Zilliqa. Jadi udah mau mencapai maksimum supply-nya. Zilliqa setelah upgrade terbaru ya, mereka mengurangi posisi unlock token. Gitu. Sebelumnya Zilliqa ini unlock token lumayan besar ya di periode Januari kemarin, tapi setelah upgrade terbaru, update-nya sekarang itu mereka akan unlock sekitar 0,01 token saja setiap hari. Ya, kalau di satu bulan kan berarti 0,3 ya. Ya, 0,3% setiap bulannya. Ini relatif kecil sih dibandingkan dengan periode unlock yang terjadi di fase sebelum-sebelumnya. Gitu. So far untuk market dari Zilliqa mereka masih listing di banyak exchange besar ya. Secara market cap cenderung turun sih karena mungkin ada banyak koin-koin baru juga yang cenderung lebih bersinar daripada Zilliqa. Nah, kalau kita perhatikan gimana secara harga, Zilliqa overall masih sangat-sangat bagus. Aku perhatikan Zilliqa sudah breakout dari potential inverse head and shoulders ya, dan setelah dia breakout dari area 0,03
memungkinkan peluang Zilliqa untuk kembali rally bahkan sampai $0,02. Teman-teman boleh pantau level tersebut sebagai next target. Apa yang menarik dari Zilliqa, volume smart money naik sangat signifikan ya sejak 8 Mei kemarin, dan proses movement menguat masih terus berlanjut sampai sekarang ini. Kalau kita perhatikan dari daily time frame juga kurang lebih masih sangat-sangat baik, secara movement masih positif. Zilliqa belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. Jadi ini adalah kesempatan yang baik ya. Pasalnya Zilliqa ini sudah turun lumayan dalam. Nah, kalau kita lihat dari bigger picture-nya juga, Zilliqa ini bisa dibilang bergerak dalam sebuah broadening wedge, teman-teman, di mana dia kemarin sempat turun di area trendline yang merah ini. Gitu. Itu pas banget sama level trendline-nya. Jadi artinya adalah Zilliqa ini masih sangat respect sama mereka punya pergerakan dari technical. Gitu. Jadi sejauh ini sih peluang kita untuk naik sampai 0,2 nampaknya akan cukup terbuka pada next rally ini. Gitu. Mungkin akan dalam jangka waktu pendek. Tadi kita lihat analisa dari mana tadi tuh? Dari ini ya, dari Crypto Newsland, dia mengatakan target bisa ke 0,3. Saya rasa sih ini akan berpeluang ke 0,2 dulu secara momentum ini. Jadi menurut saya ini masih sangat-sangat positif buat Zilliqa sejauh ini. Gitu. Jadi kalau yang pengen untuk hold, saya rasa masih oke untuk sekarang. Itu aja paling buat Sui and Zilliqa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Jadi seneng banget kita bisa bahas hari ini. Buat teman-teman yang requestnya belum dibahas, next time kita akan coba untuk ulas ya. So don't forget to subscribe ya. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita, teman-teman. Di sini kita bisa banyak sharing, berbagi informasi. Jadi buat teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Ikutin juga launch pool dari Get.io ya. Informasinya aku sediakan di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata si Andre. Makasih.